Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada malam hari ini ya, waktu Amerika. Kita bersyukur kesempatan yang indah dapat bertemu dengan Anda yang di Indonesia sudah bangun pagi-pagi. Saya tahu di Jakarta ini masih sekitar jam 6 atau hampir menjelang jam 7 pagi ya. Jadi puji Tuhan atas kesempatan yang indah kita dapat berbakti. Baik, saudara sekalian seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu sebelum kita mendengarkan atau mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Silvana Masi Londa. Silakan deh untuk lagunya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that brought my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already gone. His grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hopes and views. He will wash, heal, and portion me as long as life endures. When we've been at 10,000 years, shining as the sun, with all last days to sing God's praise. And when we first began. Kita memuji nama Tuhan atas satu lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh anak-anak muda dari Parompong, Gereja Advent di Parompong. Kita bersyukur atas lagu tersebut ya. Baik, mari kita mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Silvana Masi. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore hari di Amerika dan pagi hari di Indonesia, seberapa banyak Tuhan kami umat-umat Tuhan datang kepadamu mengucapkan syukur baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sehingga kami boleh berkumpul lagi pada saat ini Tuhan di dalam acara renungan pembahasan pelajaran sekolah sahabat. Bapa di dalam surga, tak putus-putusnya Tuhan kami mengucapkan syukur oleh karena kasih, kekuatan dan kesehatan yang Engkau selalu berikan bagi masing-masing kami sehingga kami disegarkan lagi pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan akan pekabaran firman-Mu. Biarlah pekabaran Tuhan ini lewat pelajaran sekolah sahabat yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung dapat bermanfaat dalam kehidupan kami, dapat memberikan kekuatan iman bagi kami, dan
apabila kami Tuhan ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tabiat kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau ubahkan sehingga kami Tuhan lebih hari lagi lebih dekat datang kepada Tuhan, dan kami boleh setia, dan kami boleh senantiasa Tuhan menantikan Engkau untuk datang pada kali yang kedua. Bapa di dalam surga, besertalah dengan kami pada sepanjang acara ini Tuhan. Bagi kami umat-umat Tuhan yang ada dimanapun kami semua berada Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan firman-Mu dapat memberikan kesegaran lagi bagi kami Tuhan. Sehingga Tuhan dengan apa yang kami terima pada malam hari ini, kami juga boleh bagikan itu bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan mereka yang dapat dijangkau oleh kami dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, besertalah dengan acara ini dari awal hingga akhirnya, dan kami bawa doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Masi yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara sekalian, seperti yang biasa kita lakukan, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang akan saya bagikan ya. Jadi saya akan membagikan dan kita akan membaca pada malam hari ini, pada hari Kamis waktu Amerika. Kita akan membahas tentang satu topik yang berjudul bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini satu pelajaran terakhir. Kenapa pada saat kita berbicara tentang istirahat, kita dapat memiliki istirahat. Kita tahu istirahat yang mungkin dapat Tuhan berikan ya di dalam dunia ini, yaitu satu keadaan damai yang dapat menjadi bagian kehidupan kita. Ataupun nantinya pada saat kita beristirahat dalam Tuhan, Dia akan berikan. Nah, kenapa? Dapatkah kita di dalam keadaan dunia saat ini, bahkan dalam kematian sekalipun itu, dapat kita katakan bersukacita? Dapatkah kita melihat orang-orang yang kita kasih sekalipun itu dalam Tuhan izinkan untuk beristirahat, lalu kita katakan kita masih dapat bersukacita oleh sebab keadaan mereka? Mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini. Bersukacita di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Mari kita baca. Salah satu aplikasi yang paling sering digunakan di ponsel cerdas atau smartphone ya, yang kita miliki saat ini adalah Google Maps. Kita memiliki Google Maps untuk mengetahui tempat yang dapat kita tuju, jalan ke tempat tersebut dan lain sebagainya ya. Kita dapat tiba tanpa harus pusing-pusing tanya-tanya orang, bagaimana caranya ke tempat tersebut dan lain sebagainya ya. Jadi sebagian besar dari kita tidak dapat mengingat apa yang kita lakukan sebelum peta berbasis GPS itu ada di ponsel kita. Jadi ya mungkin kita lebih menggunakan otak kita mungkin ya, waktu sebelum ada ponsel ini kita bisa hafal jalan-jalan ini setelah kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin dengan GPS kita jadi lebih santai mungkin ya dalam menggunakan otak kita ya. Jadi kita mungkin bingung. Ya, kita mungkin bingung menuju ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Tetapi dengan Google Maps di ponsel kita, maka kita dapat dengan berani keluar dan menemukan jalan di kota asing manapun, walaupun itu kota ya di mana saja di seluruh dunia ini, yang penting ada internet dan lain sebagainya. Google Maps itu akan kasih tunjuk kemana arah yang Anda dapat lalui untuk sampai ke tempat tujuan. Ini sangat berguna ya. Nah, mungkinkah kepercayaan diri ini, keyakinan ini dapat menjadi satu ilustrasi dari jenis istirahat yang Allah ingin berikan kepada kita dengan jadwal nubuatannya? Seperti Google Maps. Dapatkah kita melihat Alkitab itu seperti Google Maps? Allah sudah kasih tahu, nanti belok kiri akan terjadi ini, habis itu belok kanan akan terjadi ini juga dan lain sebagainya. Sampai kemudian kita tiba kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai kemudian apa yang akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kita semua sudah melihat. Sampai kita pada akhirnya tidak lagi memiliki air mata tangisan yang lama itu sudah apa? Sudah berlalu, semuanya sudah lengkap. Ya, sudah lengkap dituliskan di dalam firman Tuhan. Jadi apakah ini dapat menjadi satu ilustrasi ya? Namun masalahnya ya, kadang-kadang kita dapat memasukkan alamat yang salah ke dalam aplikasi kita. Atau kita mungkin hanya memutuskan untuk tidak mengikuti petunjuk karena kita pikir kita tahu jalan yang lebih cepat, jalan pintasnya kita lebih tahu, lebih pintar kita kadang-kadang dari Google Maps ya. Seringkali kalau pada saat kita menggunakan Google Maps sekalipun kita pikir, ini jalan yang lebih kita tahu ini lebih cepat, tapi kita bilang, kenapa Google Maps ini suruh kita ke sebelah kiri? Waduh, ini seakan-akan kita katakan Google Maps ini bodoh gitu ya. Tahu-tahu Google Maps kasih tunjuk itu yang jalan yang apa ya?
yang lebih cepat. Kenapa? Karena mungkin ada kemacetan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Seringkali kita tidak dapat ketahui ya. Jadi itulah sebabnya ya. Kita tidak mengikuti petunjuk karena kita pikir kita tahu jalan pintas. Dalam kedua kasus ini kita mungkin berakhir di suatu tempat yang tidak kita inginkan. Dan yang paling jelas tidak dapat, yang paling jelas tidak dalam bingkai pikiran yang tenang. Kenapa? Kalau kita hilang jalan, wah stres. Kita akan sangat stres ya. Bacalah Filipi 4 ayat 4-6. Apa yang Paulus katakan di sini kepada kita tentang cara mendapatkan istirahat yang sejati, kedamaian sejati, bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau dan menyakitkan. Bagaimana supaya saudara dan saya tetap memiliki apa? Damai tersebut. Filipi 4 ayat 4-6 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat-ayat ini, Paulus tidak mengatakan untuk bersukacita selalu. Ya, dalam semua cobaan yang Anda hadapi. Sebaliknya dikatakan apa? Bukan dalam bersukacita dalam apa? Pencobaan dalam masalah, tetapi sebaliknya dia mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Jadi tidak masalah situasi apa yang kita alami saat ini. Tidak peduli cobaan apa yang sedang kita hadapi. Jika kita tinggal pada Allah. Jika kita di dalam Tuhan. Berada pada kebaikannya. Berada di dalam cintanya. Dan pada pengorbanannya di kayu salib untuk kita. Kita dapat bersukacita di dalam Dia. Dan memiliki kedamaian bagi jiwa kita yang lelah. Memiliki damai dalam jiwa yang lelah. Persis, nada dari ayat-ayat ini menyiratkan istirahat, kedamaian, dan harapan yang melampaui dari sesuatu di luar dunia ini. Bayangkan juga, jenis istirahat bagi jiwa kita yang akan kita miliki jika kita bisa tidak menginginkan apa-apa. Nah ini tampaknya tidak realistis kalau kita tidak memiliki pengharapan dan lain sebagainya. Tidak realistis bagi siapapun di dunia. Bahkan Paulus terus terang saja memiliki banyak kekhawatiran. Tetapi sekali lagi mengetahui bahwa Allah yang pengasih pada akhirnya memegang kendali dan akan menyelamatkan kita ke dalam kerajaannya. Tentu saja dapat membantu kita meletakkan hal-hal yang membuat kita cemas ke dalam perspektif yang tepat. Ya, kita tahu masalah ada keuangan dan lain sebagainya selalu akan kita hadapi. Masalah kesehatan yang akan selalu datang bagi kita, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat the bigger picture, ya, gambaran yang lebih luas tentang apa yang Allah telah buat, sedang lakukan bagi kita dan nantinya akan terus lakukan bagi kita. Yaitu apa? Tuhan sudah dekat. Satu statement tadi dalam ayat ya. Filipi 4 ayat 4-6 ada satu ayat katakan karena Tuhan sudah dekat. Yaitu apa? Dia selalu dekat dengan kita. Dan begitu kita menutup mata dan beristirahat dalam tidur kematian. Hal berikutnya yang kita tahu adalah kedatangan kembali Yesus Kristus. Itulah yang saya sering juga katakan ya, sehubungan dengan hal tersebut. Jadi tidak diragukan. Hidup ini penuh dengan ketegangan, cobaan dan perjuangan. Tidak satu pun dari kita yang lolos. Jangan Anda pikir, wah Pendeta Rantuk itu mungkin hidupnya itu nggak ada masalah. Siapa bilang ya? Kita semua tidak ada yang lolos ya. Tentu saja Rasul Paulus juga tidak lolos dari masalah. Kalau Anda lihat dari 2 Korintus 11, wah hebat sekali penderitaannya dia ya. Hebat sekali masalah yang dialami. Namun demikian, maksudnya adalah untuk memberitahu kita bahwa bahkan dengan semua yang kita sedang alami sekarang, dengan masalah-masalah kita sekarang yang kita tanggung, kita tetap dapat bersukacita atas apa yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Kristus. Dan sesungguhnya kita dapat menemukan kelegaan bagi jiwa, bukan nantinya, bahkan sekarang ya. Kita diminta untuk membaca kembali Filipi 4 ayat 4-6, nanti kita akan pelajari itu ya. Dengan cara apa Anda dapat menerapkan kata-kata indah ini untuk pengalaman Anda saat ini dalam cobaan dan kesengsaraan apapun yang Anda sedang hadapi. Jadi mari kita lihat ya, kata yang dikatakan dalam apa ya? Dalam Filipi 4 ayat 4-6, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, bersukacita. Nah, kata bersukacita atau rejoice, kairo,
ya, rejoice atau glad itu dari dua kata, kar dan ris ya, karis ya. Dimulaikan dari kata kar, yaitu favorably disposed atau leaning toward, kita merujuk kepada, ya, bersandar kepada. Lalu bersandar kepada apa? Grace, karis, arti daripada karis adalah rahmat. Jadi kita bersandar kepada rahmat, kita delight in God's grace. Kita bersuka cita, kita delight, kita bersyukur, bersuka di dalam rahmat Tuhan. Dengan kata lain kita mengalami secara literal, kita mengalami rahmat Tuhan itu. Kita suka cita oleh sebab apa yang Tuhan sudah sudah lakukan. Nah, kata sukacita atau kairo dalam semua tulisan dalam semua tulisan Rasul Paulus itu muncul 29 kali, ya. Dan paling banyak itu sepertiga daripada 29 kali kemunculan itu muncul 9 kali itu di kitab Filipi, sepertiga. Jadi kata bersukacita seperti kita sudah melihat ini dari Filipi 4 ayat 4-nya. Nah, bersukacita ini bukan karena keadaan yang menyenangkan. Kita seringkali, wah saya bersukacita. Oh kenapa? Oh karena saya dapat ini, dapat promosi, dapat naik pangkat, dapat naik gaji dan lain sebagainya. Oh aduh bersukacita. Tapi pada saat Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa. Di mana dia? Dia dalam keadaan penjara di Roma yang yang lembab, yang gelap, tidak mengenakan. Dia lagi dalam penjara. Tetapi dia bersukacita bukan karena dia di luar penjara atau di dalam penjara, di luar penjara, di dalam masalah atau di luar masalah. Dia bersukacita karena adanya rahmat Tuhan yang dia bisa bersandar kepada rahmat Tuhan tersebut. Ya, dengan kata lain seperti Filipi 4:4 katakan dia bersukacita karena adanya Tuhan. Dia bersukacita dalam Tuhan. Bukan itu saja. Dalam penjara sekalipun dia dapat mengingat sahabat-sahabatnya yang tetap kuat iman. Tetap kuat iman walaupun mereka juga mengalami penganiayaan tapi mereka tetap kuat dalam iman. Jadi dia bersukacita karena adanya sahabat-sahabat seiman. Anda bisa baca dalam Filipi 2 ayat 8, Filipi 4 ayat 10. Dia juga bersukacita dalam penderitaan, ya. Dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia bandingkan, wah saya hanya sekecil. Jadi gantinya dia melihat sakitnya saya, dia melihat sakitnya Yesus. Dia melihat bahwa penderitaan Yesus, Allah kita, jauh lebih besar dari penderitaan. Jadi kalau kita bisa menikmati sedikit daripada penderitaan Yesus, bersukacitalah, ya. Dan dia juga bersukacita dalam bertoleransi. Kalau kita dapat mengampuni, dapat memiliki hubungan yang diperbaiki kembali dengan orang lain, itulah sumber sukacita. Jadi dengan kata lain, sukacita itu bukan hanya sesuatu yang kita alami oleh sebab keadaan baik yang kita alami. Nah, kita harus membedakan, saya sering kali bahas ini ya, antara sukacita, rejoice atau joy, dengan gembira, ya, gembira atau happiness, ya. Yaitu kalau kita lihat happiness itu kata happiness itu berasal dari kata happenstance, apa yang terjadi itu berdasarkan apa yang sedang terjadi. Tetapi sukacita itu berdasarkan Yesus, berdasarkan rahmat Allah, berdasarkan pada saat kita bersandar kepada rahmat Allah. Dan apa yang terjadi itu come and go. Kalau istri suami lagi baku baik, orang Manado bilang lagi baku sayang, lagi baku saling mencintai, wah kita wah happy kita, saya happy saudara. Kenapa? Wah disayang istri, disayang suami, itulah happiness. Tetapi joy itu, walaupun disayang atau tidak disayang nanti kita akan lihat ya, itu permanen ya. Kita walaupun apapun seperti Rasul Paulus, dia tidak bergantung seperti poin ketiga dari happiness, tidak bergantung kepada keadaan-keadaan, tapi sukacita yang sejati yang Tuhan beri jawakan ya. Joy to the world, ya, sukacita bagi dunia itu dan lain sebagainya, itu di atas situasi-situasi yang sedang kita alami. Lalu kalau happiness itu kita lihat itu adalah satu hal yang terjadi di luar, ya. Serta kita dapat apa? Kita dapat senyum, kita dapat meluap-luap perasaan kita dan lain sebagainya. Tentu saja ya, itu dapat juga terjadi melalui joy. Tetapi itu happiness itu pada umumnya terjadi dari surface, tetapi kalau joy yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang terjadi dari dalam. Jadi bukan keadaan. Ya, Yesus sendiri ya. Yesus sendiri sudah katakan membandingkan antara sukacita yang dari dalam ini dengan keadaan. Jadi bukan bergantungnya keadaan, misalnya begitu banyak ya.
Ada begitu banyak yang Yesus katakan. Tapi misalnya Lukas 8 ayat 22-23. Yesus katakan apa? Berbahagialah kamu. Wah, berbahagia. Kapan kita berbahagia? Saat naik gaji, saat disayang oleh orang-orang, saat kita banyak teman kita, saat apa? Nama kita disanjung-sanjung. Wah, apa karena itu? Ya, di sini berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci apa? Orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, kita difitnah, dengan kata lain ya. Kita difitnah. Tapi kemudian apa ayat 23 katakan apa? Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah, berbahagialah, bersukacitalah. Kapan? Sebelum kamu dibenci. Bersukacitalah sesudah kamu dibenci. Bersukacitalah sebelum atau sesudah kamu dikucilkan. Setelah kamu kembali dapat apa? Diterima kembali. Apa itu yang dikatakan oleh ayat ini? Oh tidak. Ayat ini katakan apa? Bersukacitalah pada waktu itu. Waktu kita dibenci, waktu kita dikucilkan, waktu nama kita difitnah, waktu kita dicela, waktu dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Di dalam keadaan-keadaan tersebut, pada saat itu, bersukacitalah. Kenapa? Karena keadaan kita itu bukan keadaan yang kita lihat itu di atas daripada keadaan kita. Yaitu apa? Karena upah kita besar di mana? Di surga. Kenapa upah kita besar di surga? Karena kalau kita dibenci karena anak manusia. Ya, karena Yesus yang kita pertahankan, karena kebenaran yaitu Yesus yang kita pertahankan dan kita harus dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak, maka kita tidak perlu apa? Sedih. Tapi kalau kita dibenci karena kesalahan kita sendiri ya, mungkin kita harus bertobat dan berbalik ya, Saudara ya. Harus jangan apa ya, kita harus berduka kalau kita harus berduka atas kesalahan kita menyebabkan orang membenci kita. Tetapi kalau kita dibenci oleh karena anak manusia, oleh karena Yesus, bersukacita ya. Bersuka. Jadi kita bersukacita itu bukan karena keadaan. Tidak heran Henry Nouwen katakan apa? Henry Nouwen katakan joy does not simply happen to us. Sukacita itu tidak hanya datang secara apa ya? Does not just happen. Tidak akan apa? Timbul secara tiba-tiba kepada kita. You have to choose joy. Kita harus memilih untuk bersukacita pada saat kita kehilangan pekerjaan karena kita tidak mau bekerja pada hari Sabat, kita kehilangan pekerjaan. Kita tetap apa? Tuhan, saya tidak punya uang saat ini untuk apa? Mungkin walaupun saya ada simpanan sedikit, tapi simpanan saya akan habis, tapi saya memilih untuk tetap bersukacita. Ya, oleh karena saya ingin tetap percaya kepadamu. Jadi kita tetap memilih, kita tetap dapat apa? Memilih bersukacita karena kita bilang, Tuhan, saya sekarang tidak bisa bergantung kepada pekerjaan saya, tapi saya bisa bergantung kepada Engkau. Ya, saya bisa bergantung kepada Engkau Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu itu nyata jadi di dalam keadaan saya saat ini. Jadi kita we choose joy. Apapun yang terjadi dalam hidup, entah kehilangan pekerjaan, kehilangan kekasih, kehilangan suami atau kehilangan istri, ya itu menyedihkan, betul. Saya tahu, saya tahu itu dia ya. Saya nggak usah ceritakan pengalaman pribadi, kehilangan calon istri dan lain sebagainya untuk menyatakan saya tahu. Tapi poinnya adalah kita tetap dapat memilih. Kenapa? Karena pada akhirnya kita dapat melihat kalau kita tetap bergantung, leaning toward God's grace, bergantung kepada rahmat Tuhan, kita akan mendapati bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi we can choose joy. Gantinya kita meratapi kebenaran yang kita pertahankan yang menyebabkan kita menderita, tapi kita dapat melihat sukacita yang Yesus janjikan. Tapi tentu saja tidak mudah untuk bersukacita. Sekali lagi saya harus katakan tidak mudah. Ya, kenapa? Karena kita masih manusia ya, tentu saja. Ada begitu banyak pembunuh sukacita yang kita lihat. Itu pertama, mungkin pembunuh sukacita itu adalah hubungan interpersonal relationship. Ya, siapa yang nggak sakit hati kalau pacar tinggalkan, suami atau istri tinggalkan? Siapa yang nggak sakit hati? Ya itu seakan-akan membunuh sukacita, kita jadi depresi dan lain sebagainya. Jadi seringkali ya, dapatkah kita tetap bersukacita dalam hal ini? Dapatkah kita tetap bersukacita? Tentu saja tidak mudah, tapi mari kita lihat nanti ya. Bagaimana caranya supaya kita dapat bangkit kembali. Yang kedua, yang mendapat membunuh sukacita kita seringkali adalah masalah bukan karena hubungan dengan orang lain, interpersonal relationship, hubungan dengan orang lain, tapi hubungan kita dengan apa? Kecemasan-kecemasan yang ada di dalam diri kita sendiri. Aduh bagaimana ini ya?
Bagaimana kalau sampai nanti nggak ada pekerjaan? Bagaimana kalau nanti hidup saya bagaimana kalau ditinggalkan ini dan itu dan lain sebagainya? Bagaimana? Dan inilah seringkali kecemasan-kecemasan itu telah merongrong, merampok sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang seringkali terjadi adalah pembunuh sukacita itu juga adalah external losses. Kita kehilangan secara apa? Secara eksternal, kehilangan misalnya kekasih yang meninggal, orang tua, anak, anggota keluarga yang meninggal, atau pekerjaan yang hilang. Permisi, saudara. Pekerjaan yang hilang, semuanya itu dapat menyebabkan apa ya? Kehilangan-kehilangan yang dari luar, external losses itu dapat menjadi pembunuh sukacita kita. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita dapat bangkit? Terima kasih, Dek. Dek sudah membantu saya untuk bagaimana caranya supaya sukacita itu apa ya? Dapat kembali sekali lagi untuk mendapat sukacita itu. Kita dapat meminta kepada sumber sukacita. Pada saat Yesus datang dalam dunia ini, apa yang pertama-tama dikatakan oleh malaikat yang bertemu dengan para gembala? Damai di bumi. Ya, damai di bumi. Kenapa? Sumber sukacita itu bukan kita. Sumber joy itu adalah Allah. Saya berkhotbah dan saya tidak punya waktu kita saat ini untuk memberikan apa ya, ayat-ayat yang menyatakan bahwa sumber sukacita Allah adalah sumber sukacita. Jadi sukacita itu bukan sesuatu yang dapat kita hasilkan oleh sebab kita menyenang-nyenangkan diri kita, oleh karena kita mendapatkan ini dan itu yang dapat kita peroleh. Tidak. Sumber sukacita itu adalah Allah. Sumber. Tidak heran. Itulah sebabnya pada saat Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dikatakan tentang apa? Tentang masalah yang dia alami, dosa yang dialami, kehilangan hubungan yang dia sudah rusak, yang menyebabkan kematian daripada Uria, kematian daripada orang yang dekat dengan dia, dan oleh sebab dia mengambil istri daripada Uria dan lain sebagainya. Kita lihat pada saat itu hilang sukacita daripada Raja Daud. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian, apa yang dia katakan? Inilah yang dia katakan ya. Dalam Mazmur 51 ayat 14, pada saat dia datang bertobat, dia katakan, Tuhan, bangkitkanlah kembali kepadaku. Jadi sudah mati sukacita yang kau sudah berikan kepadaku. Pada saat aku tidak menurut, jadi mati sukacita tersebut Tuhan. Aku yang telah melanggar. Tapi sekarang tolong bangkitkanlah, aku tidak sanggup. Ya, aku bukan sumber kehidupan, aku bukan sumber sukacita. Oleh sebab itu dia katakan apa? Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya, sukacita itu dihubungkan dengan keselamatan yang datangnya hanya daripada apa? Daripada Tuhan. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ada juga khotbah-khotbah saya, waktu lalu saya berbicara tentang Allah telah memberikan di dalam hati kita kekekalan. Ya, Allah telah memberikan kekekalan. Kenapa? Kita selalu merasa kurang ya di dalam kehidupan kita. Apapun Anda, pencapaian Anda, siapapun Anda, berada dalam keadaan apapun Anda, lengkap Anda di dalam keluarga dan lain sebagainya. Selalu tanpa Tuhan ada selalu yang kurang. Terus terang saja, tanpa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu ada yang kurang. Kenapa? Karena di dalam hati kita, Tuhan telah memberikan kekekalan tersebut. Yang mana kekekalan tersebut hanya lengkap kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya kalau ada Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud berkata bahwa kembalikanlah kepadaku kegirangan tersebut, sukacita tersebut. Karena adanya selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah hal-hal yang kurang yang kami miliki, yang kita miliki. Oleh sebab Tuhan yang jauh dari kehidupan kita. Itu akan menjadi baik, menjadi sempurna, lengkap. Kalau Tuhan hadir. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi bagaimana caranya? Bagaimanakah supaya saya dan saudara dapat terus-menerus memilih, seperti kutipan tadi ya, Henry Newman katakan, memilih untuk bersukacita di setiap hari. Ya, di setiap hari. Karena kita seringkali ada
hari-hari naik, ada hari-hari turun ya. Kita pikir, waduh bagaimana ini ya. Tapi kita dapat memilih ya. Kita dapat memilih untuk melihat apakah kita berfokus kepada hal-hal yang negatif atau positif. Adakah kita mau melihat hal-hal yang mana kita melihat kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang lebih besar daripada penderitaan kita. Kita dapat apa? Memilih. Dan bagaimana caranya supaya kita dapat memilih yang baik? Yang pertama, dari pelajaran yang kita akan lihat dari Efesus pasal 4. Kalau tidak salah saya pernah berkhotbah, saya ingat apa ya? Kalau tidak salah itu di bulan Agustus tahun 2020 saya membawakan khotbah ini, tapi mari kita lihat pokok-pokoknya yang dapat kita lihat kembali ya. Kebaikan hati atau gentleness adalah satu bagian yang dapat kita praktekkan dengan kekuatan surga agar supaya kita dapat apa? Memilih untuk apa? Bersukacita. Filipi 4 ayat 4 sampai 5 katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Nah, bahasa Inggrisnya katakan apa? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness, kelemah lembutan, kebaikan hatimu be evident. Diketahui semua orang. The Lord is near. Jadi kita harus memiliki apa? Kebaikan hati. Kita memiliki kebaikan hati karena kita rindu orang-orang ini juga apa ya? Kita rindu orang-orang ini dapat selamat bersama-sama pada saat Yesus datang. Lalu bukan itu saja. Bukan hanya supaya orang-orang lain dapat bersama-sama dengan Kristus. Kita terlebih dahulu. Kita memiliki kebaikan hati kepada orang lain karena kita tahu. Buat apa jahat-jahat dengan orang lain? Buat apa marah-marahan terus dengan anggota keluarga kita? Tuhan sudah dekat. Ya kenapa fokus kita sekarang kepada diri kita? Rasa sakit hati saya. Mari kita melihat Tuhan sudah datang. Kalau Tuhan datang kita sudah tahu tidak ada lagi rasa-rasa sakit hati yang kita alami saat ini. Jadi pada saat kita melihat kedatangan Tuhan yang dekat tersebut, maka kita akan mengetahui atau melakukan hal-hal yang baik. Contohnya. Kalau ada ya malaikat, tiba-tiba malaikat turun kepada Anda ya katakan, saudara, saya cuma mau kasih satu kabaran, saudara hanya bisa hidup selama 2 hari lagi. Jadi besok lusa Anda akan meninggal. Apa kira-kira yang Anda akan buat? Saya ingin bertanya kepada saya. Kalau saya mau menjawab pertanyaan tersebut, maka saya akan mencari semua ya. Saya akan mencari semua orang yang mungkin saya pikir saya pernah sakiti, mungkin saya akan minta maaf kepada mereka dan lain sebagainya. Saya akan memperbaiki hubungan saya dengan anggota keluarga saya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kematian saya sudah dekat. Dan kalau Anda tahu banyak orang menjelang kematian, ini satu research saya pernah khotbahkan juga ini ya. Banyak research menyatakan bahwa pada saat orang menjelang kematian, apa yang utama yang mereka ingin katakan? Pada umumnya mayoritas mereka bukan katakan, saya ada simpan uang di sini yang istri saya pun tidak ketahui, tidak. Ya kalaupun itu ada ya mungkin dia akan juga pertama-tama dia katakan. Tetapi yang paling utama yang sering terjadi adalah mereka ingin memperbaiki hubungan mereka satu dengan yang minta maaf, saling memaafkan, minta maaf kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu kalau kita tahu kita sudah mau apa? Sudah mau mati. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu sudah dekat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu mau datang. Dan kita tidak tahu kapan saya mau mati kan. Jadi kebaikan hati itu biarlah apa ya terjadi. Kalau kita tahu dua hari depan saya akan mati. Begitu saya di jalan ada yang salib saya. Apakah saya akan kejar dia lalu apa? Salib dia lagi? Enggak, it's okay. Ya, kita lebih sabar kita. Kenapa? Karena kita tahu 2 hari lagi kita akan mati. Itulah sebabnya penting sekali mengetahui bahwa ada Tuhan dan kedatangan Tuhan itu dekat. Ya, disitulah kita akan melihat satu kehidupan yang lebih terfokus untuk kebaikan, untuk gentleness. Nah, contohnya Rasul Paulus ini berbicara kepada orang Filipi. Kita sudah baca Filipi 4 ayat 4 sampai 5 ya. Dan ini kenapa dia katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Dia nyatakan itu kepada orang-orang di Efesus. Ya, kenapa? Karena di ayat sebelumnya, kita sudah baca ayat 4 sampai 5. Efesus, contoh kebaikan hati Rasul Paulus itu kita bisa lihat apa ya?
Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, dia berbicara tentang sukacita dan lain sebagainya. Lalu dia katakan, karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasih. Lalu ayat 2, wah dia sebut nama. Dia sebut nama orang-orang yang bermasalah di jemaat. Ya, dia katakan apa? Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya si Eudia dan si Sintike ini nggak mau bersatu hati dengan anggota-anggota lainnya di Filipi. Bertentangan dengan anggota-anggota keras kepala lah si Eudia dan si Sintike. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan? Yang dia katakan di ayat 4, kita sudah lihat, biarlah kebaikan hatimu ya. Dan disinilah dia tunjukkan di ayat 3. Tapi walaupun mereka itu dia nasihati, tidak sepikir dalam Tuhan. Tapi ayat 3 dia katakan apa? Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Jadi kepada Sunsugos apa yang dia katakan? Rasul Paulus katakan, tolonglah mereka. Siapa mereka itu? Si Eudia dan si Sintike. Tolonglah si Eudia dan Sintike. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Rasul Paulus seringkali mungkin orang-orang ini tidak sepikir. Mungkin si Eudia dan Sintike, kita tidak tahu latar belakangnya. Mungkin dia itu melawan Rasul Paulus, artinya menyerang Rasul Paulus. Ya, bertentangan dengan Rasul Paulus, tidak sepikir dalam Tuhan, menolak pekabaran Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus katakan, jangan kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap aku atau terhadap jemaat saat ini. Ingat, mereka juga berjuang bersama-sama kita dalam pekabaran Injil ya, bersama-sama dengan Clemens. Mereka pada mulanya itu ya si Eudia dan Sintike nama-namanya itu sudah tercantum dalam buku kehidupan, tapi sekarang mereka itu mulai mulai keras kepala dan sebagainya. Tapi walaupun mereka keras kepala, jangan biarkan. Jangan biarkan. Hai Sunsugos, Rasul Paulus katakan kepada Sunsugos, tolong mereka. Ya, tolong mereka. Aku sudah nasihati, tapi kalian teruslah tolong mereka. Tunjukkan kebaikan hatimu terus menerus kepada orang-orang yang bahkan melawan kita sekalipun. Orang-orang yang keras kepala kepada kita sekalipun. Biarlah kebaikan hati itu tetap menjadi bahagian kita. Jangan sakit hati loh, ya udah biarin aja loh dia. Nah, enggak, Rasul Paulus enggak begitu ya. Itu yang pertama. Jadi memilih, pada saat Rasul Paulus dapat memilih untuk melupakan si pelawan-pelawannya ini, orang-orang yang memberontak terhadap Paulus yang bernama Eudia dan Sintike, dia katakan justru apa? Dia memilih untuk tetap menunjukkan hati yang baik atau gentleness. Lalu yang kedua, poin kedua yang dapat kita lakukan adalah kita harus memiliki hati yang tenang. Ini untuk mengatasi anxiety yang ada di dalam di dalam kehidupan kita. Itulah bagaimana caranya. Pendeta, bagaimana dengan masa depan saya? Penyakit saya ini bagaimana dan lain sebagainya. Well, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Setelah tadi kita sudah baca Filipi 4 ayat 5 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, bukan damai sejahtera manusia ya, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada saat kita berada dalam situasi yang dari sudut manusia tidak membawakan sukacita, milikilah hati yang tenang, jangan khawatir. Burung-burung saja Tuhan jaga. Burung-burung saja yang tidak bekerja untuk dapat gaji, Tuhan dapat gaji. Tapi yang penting kita lakukan yang terbaik. Kita bawakan ke dalam tangan Tuhan. Ya, seringkali ada yang katakan statistik menunjukkan 75-80% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, bukan sama sekali tidak akan terjadi. Masih ada 15% kekhawatiran itu atau 20% itu bisa terjadi. Tapi walaupun kekhawatiran kita itu terjadi, dikatakan jangan khawatir. Kenapa? Ada Allah. Ada Allah, bawa itu dalam doa dan dalam doa dan ucapan syukur. Ya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang manusia tidak bisa bayangkan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apalagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ya, memilih untuk bersukacita supaya kita walaupun dalam keadaan bersukacita itu tangan yang memberi. Nah, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di mana ini ya?
Rasul berusaha berbicara kepada jemaat di Filipi, ya, jemaat Filipi. Filipi itu adalah di distrik Makedonia. Nah, kalau Anda ingat distrik Makedonia, kalau Anda membaca 2 Korintus pasal yang ke-8, Anda mendapati bagaimana Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia. Kenapa dia puji di Korintus kepada dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Karena di jemaat Makedonia ini orang-orang miskin, tidak sekaya orang-orang di Korintus. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang di Makedonia ini? Mereka adalah orang-orang yang suka memberi. Mereka adalah orang-orang pada saat di tempat lain ada bencana dan lain sebagainya. Mereka lah yang memberi bantuan kepada tempat-tempat yang penuh dengan bencana. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Pada saat Rasul Paulus menulis kepada surat orang di Filipi, kepada orang-orang jemaat di Filipi, dia baru menerima kunjungan daripada diakones, ketua diakon dari Filipi, dengan kata lain, ya, yang diutus, atau pendeta muda atau diakon, ketua diakon yang diutus oleh jemaat Filipi untuk mendampingi Rasul Paulus di jemaat di penjara di Roma. Penjara. Jadi dia bersyukur. Ini adalah ucapan terima kasih Rasul Paulus kepada orang-orang di Filipi yang walaupun dalam keadaan miskin, walaupun tidak sekaya orang-orang di Korintus, tapi tetap rela untuk memberi. Mereka mengikuti apa yang Yesus katakan, lebih diberkati kita pada saat kita memberi daripada apa? Daripada kita menerima. Dan ini adalah satu prinsip bagaimana pada saat kita memberi, itulah kebahagiaan yang apa? Yang terjadi. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 10 dan kemudian kita bisa baca ayat 19 menyatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, ya. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu, makanya mereka kirim siapa, ya? Utusan. Jadi inilah mereka selalu memiliki apa? Perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk Rasul Paulus yang ada di penjara di Roma. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kalian miskin tapi kalian tetap mau memberi, ya. Tapi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada hari Jumat yang akan mendatang ini, hari Minggu, ya. Hari Minggu, saya belum minta pendeta muda Tulus, tapi pendeta muda Tulus akan memimpin ibadah kita hari Minggu. Kenapa? Karena saya mungkin masih di Washington State, ya, untuk acara camp meeting, ya, di Washington State. Saya juga diminta untuk berbicara di acara penghiburan daripada Oma Ina. Ini salah satu poin yang akan saya bawakan nanti, tapi saya juga akan share pada saat ini. Dari Oma Ina, Oma Ina Mangoal, ya, yang kita sering panggil dengan nama Oma Ina, itu adalah salah satu anggota yang tadinya bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, dan kemudian beliau pindah ke Washington State, dan memang dari Washington State, ya. Lalu kemudian dia kembali pulang ke Indonesia dari Amerika, berumur sampai 94 tahun kalau saya tidak salah, ya. Dan Oma Ina ini waktu dia bersama-sama dengan kami, dia sudah 80-an lebih, saudara. 80-an lebih, 86, 87 tahun waktu dia bersama-sama dengan kami, beberapa tahun lamanya. Dan 86 tahun tapi masih rajin. Dia selain bekerja di satu rumah tangga di New Jersey, tapi dia juga masih bikin kue. Dia jual kue tersebut. Saya katakan Oma Ina, seringkali saya katakan Oma Ina mungkin ada baiknya Oma Ina ya nggak usah kerja keras, karena dia terus walaupun 86 tahun dengan tubuh kecilnya, ya, kecil, dia bikin kue dan lain sebagainya untuk dijual 80. Saya katakan untuk apa Oma? Oma kan tidak kekurangan. Anak-anak Oma saya tahu itu semua membantu Oma untuk apa, ya? Semua anak-anak itu menyayangi Oma, dan apapun kebutuhan Oma itu pasti itu akan dipenuhi. Tapi kenapa Oma seakan-akan mau lebih? Oma kan nggak perlu uang. Tetapi apa yang dikatakan? Oh pendeta, masih ada cucu-cucu yang masih mau sekolah. Masih ada cucu-cucu yang masih mau sekolah. Oma mau bantu mereka supaya mereka selesai pendidikan mereka dan lain sebagainya. Bahagia sekali Oma Ina untuk apa, ya? Untuk memberi. Dan saya teringat orang-orang tua saya, ya, artinya oma saya dari ibu saya, ya. Sudah pensiun, tapi begitu dia dapat pensiun, kami cucu-cucunya itu apa? Waduh, dia habiskan uangnya itu untuk apa, ya? Cucu-cucunya. Ya. Jadi kami pikir, wah, saya dapat memiliki uang dari orang tua saya, tapi oma itu walaupun uangnya tidak sebesar orang tua saya, tapi dia rela untuk memberi kepada cucu-cucu. Dan saya lihat ini juga satu hal yang terjadi kepada orang tua saya, ayah dan ibu saya.
seringkali lebih memberikan uang kepada anak-anak kami daripada kami memberikan anak-anak kami itu uang ya, mereka lebih banyak uang padahal mereka sudah pensiunan ya, boleh dikatakan. Tetapi mungkin inilah ya, pada saat kita memberi orang-orang tua ya, itulah sukacita mereka. Ya, mereka tidak lagi memikirkan. Kenapa ya? Bagi mereka ya seperti yang kita sudah baca, Tuhan sudah dekat ya, bukan berarti sudah dekat kematian. Tapi poinnya adalah bukan soal tersebut, tetapi ada sukacita bagi orang-orang tua kita itu dalam memberi, dan mereka melihat, mengalami sukacita pada saat mereka apa? Memberi ya, pada saat mereka memberi. Jadi kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kita semua ya, bahwa pada saat kita memberi, pada saat kita share, tentu saja saya tidak sedang berbicara tentang uang ya, atau barang atau apa, tapi juga berbagi dalam banyak hal, berbagi tentang doa yang kita dapat bawakan kepada orang lain, berbagi firman Tuhan. Anda bisa share ayat-ayat dan lain, meluangkan waktu, gantinya kita posting hal-hal yang menunjukkan kita makan ini, makan itu. Bagaimana kalau kita selain apa yang Anda makan dan minum, dan mungkin Anda bagikan firman Tuhan, ayat-ayat kepada orang yang sedang berduka, atau hal-hal lainnya yang sedang kita lihat di sahabat-sahabat kita, di Facebook dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu pada saat kita memberi, tangan yang memberi, disitulah kita akan lebih mendapatkan apa? Sukacita tersebut. Tidak, karena Yesus sudah katakan lebih berbahagia kita memberi, berbagi daripada kita menerima. Kiranya ketiga hal ini dapat membantu saudara dan saya untuk memilih bersukacita di setiap hari. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, inilah akhir daripada pembahasan. Jika ada pertanyaan ataupun tambahan yang dapat diberikan, silakan. Ada kira-kira? Dari orang tua saya, dari papi, mami, om Rain, orang-orang tua kita, Bapak Ibu Simatupang. Jika ada yang mau disilakan, Bapak Simatupang. Ini pelajaran yang kemarin pendeta lupa nanya saya. Oke. Bagaimana posisi gereja kita sekarang ini tentang orang mati yang dibakar? Dulu kan kita kalau mati kan kita kubur. Nah sekarang dibakar. Bagaimana posisi gereja kita? Apakah ini sesuai dengan doktrin kita? Saya pernah menjawab, tapi saya lupa ayat-ayatnya ya. Artinya, jadi poinnya adalah bahwa tanah. Ya, dari prinsip dari tanah menjadi debu tanah, apakah kita boleh percepat atau tidak percepat, itu tidak dinyatakan di dalam Alkitab ya, dengan kata lain. Tetapi poinnya adalah bahwa kita akan kembali dari debu, tanah akan kembali menjadi apa ya? Menjadi debu tanah. Tidak dikatakan di dalam Alkitab, kalau saya tidak salah, tidak ada satu ayat pun yang melarang pembakaran apa ya. Tidak ada ayat yang melarang dan tidak ada ayat yang menganjurkan. Dengan kata lain. Jadi the Bible is silent. Nah, kalau demikian, kalau ada hal-hal di mana Alkitab itu diam seakan-akan dalam hal-hal tersebut. Artinya ini kalau saya tidak salah, saya sudah lama itu, kalau nggak salah 2 tahun lalu saya pernah bahas, saya terus terang saya sudah lupa ini ya. Mungkin karena kena COVID jadi banyak hal juga yang saya harus jadi lupa juga ini. Tapi poinnya adalah bahwa karena tidak ada yang dinyatakan oleh Alkitab yang tertulis, tetapi kita mengetahui bahwa Roh Kudus tentunya dapat memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus dapat memberikan kepada kita hikmat dan akal budi bagi kita untuk melihat jalan yang dapat kita jalan yang kita ambil. Ya. Dan kita lihat misalnya banyak hal teologi gereja Advent misalnya yang tadinya mungkin tidak diterima jadi diterima, atau artinya dengan kata karena Alkitab silent dalam arti tidak secara itu tergantung kepada tuntunan Roh Kudus ya. Seperti di dalam kitab Kisah bagaimana Roh Kudus mengumpulkan rasul-rasul untuk berbicara, untuk mencari jalan keluar dari satu masalah teologis misalnya dalam Kisah pasal 14 dan 15 maksud saya. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa tuntunan mungkin Roh Kudus dapat menuntun kita untuk melihat satu hal yang saat ini masih dipertimbangkan dalam gereja Advent. Apakah wanita boleh menjadi seorang menjadi seorang yang diurapi sebagai
sebagai pengerja, sebagai pendeta. Gereja sudah oke, semua gereja sudah oke kalau wanita bisa diurapi sebagai ketua jemaat, tapi bagaimana sekarang untuk menjadi pendeta? Jadi poin saya adalah ada begitu banyak hal-hal yang seakan-akan Alkitab tidak menyatakan secara terus terang, tetapi Roh Kudus dapat menuntun kita dengan apa. Dan mungkin saya percaya itu mungkin bukan satu hal yang seharusnya mungkin ramai. Artinya karena Alkitab silent, jadi mungkin ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang tidak bisa selain harus apa ya, selain harus karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, seperti di Amerika untuk dikubur itu, apalagi di New Jersey sangat mahal sekali, saudara ya. Jadi banyak, apalagi di masa pandemik ini. Di masa pandemik ini kadang-kadang waktu pertama kali yang terbaik katanya itu adalah apabila dikremasi. Ya, apabila dikremasi. Jadi saya percaya Roh Kudus dapat menuntun kita. Roh Kudus. Tetapi poinnya adalah apapun yang sudah terjadi dengan orang yang sudah mati. Entah dia dikubur ataupun dia dibakar, dia nggak akan kesakitan ya kalau dia dibakar dengan kata lain. Dia sudah tidak rasa apa-apa. Jadi apapun itu hanyalah itu tidak akan mempengaruhi orang yang sudah beristirahat. Ya. Tetapi poinnya adalah apakah itu adalah sesuatu yang etis atau tidak etis, adalah sebagai sesuatu yang pantas untuk dilakukan atau tidak pantas. Tentunya saya tidak tahu kalau di Toraja mungkin saya lihat tidak melihat mereka dikubur ya, cuma ditaruh di goa ya sepertinya. Jadi apakah memang harus dikubur itu supaya tanah menjadi tanah atau berbagai metode. Tetapi poinnya adalah apapun yang terjadi, segala yang meninggal itu atau beristirahat sementara dalam Tuhan akan kembali menjadi debu tanah. Mungkin hanya inilah. Saya tidak tahu apakah saya sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak Simatupang atau tidak ya. Mungkin saya akan kembali mempelajari lagi untuk mengingat yang saya sudah sempat pelajari 2 tahunan lalu itu. Terima kasih Bapak Simatupang. Ya, baik, ada lagi saudara lainnya? Ya, Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih pendeta. Ini pelajaran terakhir ini sangat penting. Tadi juga melihat pembakaran itu saya baca di itu Saul dan anaknya dibakar. Ya, itu cerita yang ada di Alkitab. Tidak ada anjuran, tapi itu dari Gibea atau dari mana tuh suku itu lihat mereka terlantar begitu saja, mereka bawa pulang dan mereka bakar. Nah, yang saya sangat setuju dengan pekabaran ini ialah firman Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang positif. Selama pelajaran sekolah Sabat ini ada hal-hal positif yang menolong kita ya, teristimewa di dalam saat beristirahat terakhir ini ya, di dalam sekolah Sabat kita ini. Dibilang istirahat senantiasa, bersukacita senantiasa, dan tahan. Ini pekabaran yang terakhir ini mengenai istirahat yang terakhir. Tentu itu berarti tidur ya, kematian. Dan yang sangat dibutuhkan sekarang ini ialah ada di antara kita, bukan adanya saya sendiri juga takut mati. Tapi Nyonya White katakan ada satu kutipan di dalam bukunya Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman ya, halaman 184, bahwa adalah hal yang serius untuk mati, tetapi jauh lebih serius untuk hidup. Kalau sudah mati kan kita tidak bisa berubah lagi. Tapi waktu kita hidup itulah kita harus serius. Serius berbakti, serius baca firman, serius memberitakan pekabaran Tuhan, serius mengembalikan perbuatan, serius ya. Karena setiap pikiran dan perkataan dan perbuatan dalam hidup kita akan bertemu lagi dengan kita. Apa yang kita hidupkan dalam diri kita pada masa percobaan, begitulah keadaan kita selama kekekalan. Ini karakter building. Kematian menghancurkan tubuh, tetapi tidak memberi perubahan dalam tabiat. Tubuh bisa hancur, tapi tabiat yang sudah kita bentuk selama kita hidup tidak pernah akan berubah. Kedatangan Kristus tidak mengubah tabiat kita, itu akan menetapkan untuk selama-lamanya. Jadi di sini kita lihat bahwa pekabaran ini membawa kita harus lebih serius. Karena ada yang takut mati, tapi sekarang mesti jadi takut hidup. Bukan takut hidup, tapi serius lah.
Yesus sudah dekat sekali. Dan ada di dalam sekolah Sabat juga dia bilang pada waktu Yesus datang, orang yang tidur di dalam Yesus dia kaget begini yang dia lihat Yesus di awan-awan. Itu terus selamat. Tapi kelompok kedua ini yang jangan sampai kita termasuk di sana atau ada keluarga kita. Pada waktu mereka bangkit, mereka lihat Yerusalem baru. Itu berarti mati kekal sudah. Tidak ada lagi pengharapan. Jadi sekarang persiapan di saat hidup, bukan waktu. Ya mati mau persiapan bagaimana? Atau dekat-dekat mati kayak Pendeta Stephen dulu sudah dekat mati, mau minta ampun dan lain-lain, mau telepon dia mau ditelepon pun sudah mati lagi dia. Nah, ini repot kan. Jadi sekarang kita robah dan kita minta pertolongan Roh Kudus karena sebagai manusia kita masih lemah, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kemampuan kita juga yang dibantu oleh Roh Tuhan, kita bisa hidup dalam kebenaran ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lain, Pak Mami mungkin, atau saudara lainnya, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan, Pi. Saya cuma sampaikan pelajaran yang 3 poin yang terakhir itu. Yang ketiga itu bagi kami memang merasakan bagaimana berkat memberi. Mungkin Stephen masih ingat, kami di Balikpapan 6 tahun, 4-5 orang di rumah, cari kerja, sampai kawin pun dari rumah. Dan itulah yang kami rasakan bagaimana Tuhan memberkati kami. Rumah kami ini kalau kami cuti ke Indonesia selama 1 bulan, maka ada saja keluarga tinggal di rumah kami 1 bulan. Sampai semua pun di kulkas habis semua. Karena kami berikan kepada orang. Dan ini adalah kesukaan bagaimana kami memberi daripada menerima. Dan itulah yang saya rasakan, kebahagiaan di dalam Tuhan adalah memberi, bukan menerima. Oke, thank you. Terima kasih, terima kasih. Saya dapat aminkan ya kesaksian tersebut karena memang saya juga sering lihat ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Saya lihat orang tua saya selalu melakukan hal tersebut ya. Baik, terima kasih. Ada lagi dari live stream mungkin, Dek? Silakan, Dek. Oh, tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu ibadah kita dalam doa-doa bersama kita. Jika ada yang dapat disampaikan dari live stream, silakan. Ya. Ada kira-kira? Jika tidak ada, bagaimana Ibu Shane, John, vaksinasinya? Apa tidak ada apa istilahnya? Terima kasih Pak Pendeta doanya. Puji Tuhan, John sampai saat ini ya sehat-sehat aja. Amin. Memang kemarin agak-agak ada itu tapi dia kompres apa katanya ya, jadi sudah mau demam gitu, dia kompres pakai air panas yang bekas disuntik terus. Jadi ya sampai sekarang enggak terjadi apa-apa, masih tetap sehat. Enggak jadi panas gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, dari live stream silakan, Dek. Oke, yang pertama ada permintaan doa dari Ibu Sucepane dan Ibu Marta Kandawangko, sama-sama mendoakan agar keluarganya, kalau Ibu Suce mendoakan agar anak mantunya mengenal kebenaran, dan yang Ibu Marta agar anak-anak dan suami dapat mengenal kebenaran, pendeta. Lalu dari Ibu Elvira Dumais, kata tolong mohon dukungan doa karena kehilangan suami sebulan yang lalu, agar boleh bersukacita dalam duka ini. Oh, Ibu siapa? Elvira Dumais. Oh, oke. Oh. Lalu ada silent request dari Ibu Neti Rumagit dan juga Evi Angelo. Oke, baik. Ada lagi
Jika tidak ada, ya, mari kita, silakan Saudari Ibu Debbie. Ya. Tolong Dan- doakan dari tadi malam Sesleni sudah koma. Oh, Jadi kami semua sisa menunggu mujizat karena napasnya sudah tidak beraturan. Tolong doakan Pak Pendeta. Terima kasih. ya, ya. Baik, jika tidak ada, saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesempatan yang indah kami dapat kembali mempelajari firman-Mu, mendapatkan kekuatan dari apa yang Engkau telah nyatakan, dapat menjadi bagian kami untuk tetap bersukacita, memilih untuk bersukacita pada saat kami bersandar kepada Engkau, sumber sukacita yang sejati. Biarlah Tuhan, sukacita kami itu bukan karena keberhasilan ini ataupun keadaan ini dan keadaan itu yang kami alami, tetapi karena Engkau yang berada di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan sakit, susah, senang, dan tidak senang khususnya, kami tetap memiliki sukacita surga oleh sebab Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami dapat juga memiliki hati yang baik, kebaikan hati yang dapat kami tunjukkan kepada sesama, karena kami tahu kedatangan-Mu sudah dekat, atau kematian kami pun kami tidak tahu kapan, tapi pada saat kami menyadari bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara, sadarkanlah kami Tuhan untuk tetap berbuat baik, pertama-tama kepada anggota-anggota keluarga kami sendiri, kepada suami atau istri kami terus berbuat baik Tuhan. Karena itulah satu karakter yang Engkau kehendaki. Engkau tidak menginginkan kami di dalam kerajaan-Mu harus memiliki perasaan-perasaan yang tidak senang, perasaan-perasaan yang keras terhadap sesama kami, tapi biarlah kami memiliki kelembutan hati, kebaikan hati yang dapat menjadi bagian kami. Kami juga dapat memiliki Tuhan hati yang tenang, hati yang tetap percaya kepadamu dalam keadaan kami apapun, sakit dan lain sebagainya, kami tetap percaya, kami mengetahui bahwa keadaan kami sekali lagi tidaklah hanyalah untuk sementara juga. Dan Engkau tetap, walaupun keadaan kami apapun, Engkau tetap akan memperhatikan kami, memberikan kepada kami kedamaian jiwa. Dan poin yang ketiga Tuhan, seperti kami telah pelajari, biarlah kami dapat memiliki roh untuk selalu membantu, memberi kepada sesama yang lebih membutuhkan daripada kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami dapat melihat dan mengalami sukacita yang sejati tersebut di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami selain bersyukur atas pelajaran tersebut, kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa yang sudah dibawakan. Kami ingin berdoa Tuhan, kami ingin kiranya penghiburan surga terus dapat menjadi bagian Ibu Elvira Dumais yang kehilangan suami pada beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu. Kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa ini mungkin adalah satu hal yang berat, satu hal yang membutuhkan kekuatan surga untuk menjadi bagian Elvira. Biarlah penghiburan surga Tuhan dapat menjadi bagian Ibu Elvira. Biarlah pengharapan yang Engkau sudah nyatakan, bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit, demikian juga suami yang kekasih, saudara-saudari kami yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat juga akan dibangkitkan. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang mendoakan anggota-anggota keluarga mereka. Bersama-sama dengan Ibu Sulce Pane, kami ingin berdoa bagi anak mantunya, agar kebenaran yang Engkau ingin terjadi di dalam kehidupan anak mantu ini dapat menjadi bagian beliau. Dan Tuhan akan membantu dengan bisikan Roh Kudus menjangkau hati anak mantu tersebut. Dan juga semua anggota keluarga kami yang belum mengenal kebenaran Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menjamah hati mereka. Bersama-sama dengan Ibu Marta, kami terus ingin berdoa bagi Bapak Asang, bagi anak-anak, cucu-cucu daripada Ibu Marta. Kiranya Tuhan akan selalu membantu mereka, memberikan kekuatan yang pasti dari surga. Kami juga berdoa bagi Ibu Neti Rumagit yang memiliki permohonan pribadi, dengarkanlah Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama Evi dan Angel dengan permohonan pribadi mereka, kebutuhan-kebutuhan yang
dapat Engkau penuhi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bersama-sama juga kami mendoakan Ibu Eli Cherry dan saudara-saudari kami lainnya dengan permohonan pribadi seperti Om Lalaki dan Tante Sin Tuhan. Kami berdoa juga bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan-permohonan yang selalu dia ingin kami untuk bawakan. Dan kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus, kami ingin membawakan kembali Ibu Leni Satori, yang kembali berita terakhir kami dengar berada kembali dalam keadaan yang koma. Kami serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui yang terbaik. Jika ada kemurahan-Mu, tentunya tidak ada yang mustahil bagi Ibu Leni untuk mendapatkan kesempatan untuk kembali dapat menjadi kekuatan bagi keluarganya. Tuhan. Tapi jika tidak sekalipun, kami percaya kekuatan dari surga akan tetap menjadi bagian Ibu Leni dan keluarga pada saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Bersama kami ingin berdoa bagi saudari Carol, bersama dengan Ibu Debbie kami ingin berdoa bagi saudari Carol Roring. Kami terus ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Kami ingin terus sebut nama mereka. Bapak Alden Sihotang, Bapak Johan Tambuwun. Kami ingin terus menyebutkan Tuhan. Ibu Ellen Timisela juga dalam keadaan stroke pada saat ini. Kiranya Tuhan membantu. Ibu Alce Kalumata juga Tuhan. Kami berdoa untuk beliau. Dan kiranya nama-nama yang telah kami sebutkan, yang hamba-Mu telah sebutkan, dan juga tim doa Fisdak telah selalu bawakan, kiranya Engkau mendengar dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami bersyukur karena kesaksian Ibu Shana John yang sudah mendapatkan vaksinasi dan tetap dalam keadaan kesehatan yang kuat. Kami bersyukur, dan kiranya juga penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Jane. Tuhan akan selalu memberikan satu keyakinan di dalam iman Jane bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan selalu memperhatikan Jane, mengetahui kebutuhannya, dan tidak ada hal yang perlu Jane khawatirkan. Tidak ada hal yang perlu, pada saat dia berdoa, minta di dalam iman, bersandar kepadamu, maka Engkau akan terus menjamah Jane dengan masalah kesehatan yang dialami. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi orang tua hamba-Mu Tuhan. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian, khususnya Papi dengan masalah ginjalnya. Dan juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Rain dan Tante Evelyn juga. Kami berdoa kiranya kami dapat bertemu dalam 1-2 hari ini muka dengan muka. Tapi kami percaya Tuhan akan terus memberikan jaman kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga yang akan terus khususnya dapat menjadi bagian Om Pendeta Rain Saul ya Tuhan. Kami ingin serahkan juga umat-umat Tuhan yang sudah semua berbakti, yang hamba tidak sempat sebutkan mungkin satu persatu Tuhan. Tapi kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian semua yang sudah datang berbakti, baik melalui Zoom yang dapat hamba lihat maupun yang melalui live stream. Hamba juga ingin berdoa bagi anggota Jemaat Fisdak, bagi keluarga De Stefano, bagi Anthony dan Weni De Stefano. Masih tetap dalam keadaan berduka oleh sebab ayah daripada Anthony yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kiranya penghiburan, kekuatan surga dapat menjadi bagian Anthony dan Weni. Tuhan juga akan menyertai keluarga daripada Weni yang ada di Sonder, yang ada di Indonesia. Penyertaan surga kiranya dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudari Gladys Lasut Tuhan. Anak Tuhan di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan selalu memberkati Ibu Gladys dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaan yang dia lakukan, sehingga bukan hanya dia menerima berkat-berkat surga, tetapi Ibu Gladys dapat menjadi saluran berkat surga bagi bukan hanya anggota keluarganya, tapi bagi pekerjaan Tuhan dan bagi semua orang yang dapat dijangkau oleh beliau. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa hamba-Mu, dan biarlah kami semua dapat selalu dikuatkan. Oleh sebab Tuhan yang mengetahui keadaan kami, mengetahui kebutuhan kami, dan dapat memenuhi segala kebutuhan yang dapat kami bawa di dalam iman, dapat kami bawa dalam permohonan dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu besok di waktu yang sama di acara kesimpulan pelajaran Sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Tapi sampai minggu depan, ya hari Senin malam waktu New Jersey, saya akan sudah kembali pada saat itu. Kita akan bersama-sama kembali mempelajari pelajaran Sahabat. Dan saya percaya penyertaan surga akan menjadi bagian kita semua. Sampai bertemu kembali, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.